kembali lagi di podcastnya aku, Anissa. So hari ini aku senang banget karena ada tamu spesial yaitu Kamila. Hai, aku Mela. Jadi aku kesini literally khusus buat ketemu Ica. Jadi Kamila ini teman aku dari pas kita ikut program PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka, dan dia juga kebetulan dari Aceh. Kita ketemu dan alhamdulillah sampai sekarang masih temenan. Ya. I'm so happy. Jadi kami satu kelompok, guys. Ya, jadi kami satu kelompok di kelompok pertama ya, A01. Dan pas di Bandung tuh lumayan banyak menghabiskan waktu sama-sama juga, kami liburan. Dan ya akhirnya walaupun Kak Mela nggak tinggal di Banda Aceh, tapi setiap Kak Mela ke Banda, kami ngabarin pasti ketemu. So hari ini aku mau bikin podcast tentang pengalaman aku sama Kak Mela. Juga aku udah list dalam beberapa pertanyaan. Stay tune. Pertanyaan pertama, ceritain gimana awalnya kita bisa ketemu secara lebih detail. Kayaknya itu pas modus pertama nggak sih? Modus. Iya, modul Nusantara pertama. Terus kita ngumpul di lapangan tuh. Literally pas berangkat. Jadi pas di bandara kita belum pernah ketemu nggak sih? Ya. Jadi even satu pesawat. Ya, pesawat. Jadi kami nggak kenal gitu guys. Terus sebelum kita ke Bandung juga pernah Zoom kan ya? Zoom. Itu pun nggak Ica super tidak mau terlibat kayaknya ya. Ica juga nggak tahu ya kenapa nggak terlalu peduliin excited. Ica pernah ikut Zoom, cuma nggak ada kakak. Kayak gimana aja si siapa gitu, nggak ada kakak, makanya nggak ini nggak kenal kayak Jadi gitu. nggak ngeh lah ya. Dan nggak tahu kok Kak Mela ada di Aceh. Terus pas di lapangan tuh sebenarnya Ica duluan sih guys, kayaknya apa ya nggak sih? Oh ini Kak Mela ya katanya gitu. Bukan. Oh, jadi iya. kita ketemunya tuh kan ada penyambutan kayak gitu kan dari pihak Unpadnya. Betul, kami dari Aceh, Kak Mela dari Universitas Tukumar, aku dari Syahwara. Jadi ke Universitas Pajajaran di Bandung. Nah, jadi sebelum memulai PMM itu, program kami kuliah 1 semester di sana, ada penyambutan gitu, dan seluruh mahasiswa dari berbagai kota dikumpulkan di lapangan. Kan? Nanti ada fotonya. And then udah itu, jadi kan baris tuh. Kan? Karena kami A01 tuh paling ujung, terus awalnya kayaknya Ikat ngomong sama siapa ya? Ngomong sama kakak? Mesra. Kayak Sama Mesra ya? Iya. Pokoknya aku ngomong sama yang barisan paling depan lah pokoknya. Kayak gitu kan. Oh, dari mana masih gitu, masih Aku nama. Ini Kakak malah yang ngomong duluan aja. oh iya. Ya, kayak Pokoknya aku diem nggak ngomong sama siapa-siapa. Dari pagi itu aku kayak ngomong sih, karena kayak semua orang di kelompok itu udah punya kawan masing-masing nggak sih? Iya kan? Jadi aku yang introvert ini cuma diam guys. Terus aku sebenarnya ada 2 introvert. jadi aku lihat Ica, oh anaknya ini sangat-sangat kayaknya bisa untuk diajak ngomong duluan. Aku takut ini Ica, misalnya aku manggil terus kayak nggak dipeduliin kayak nggak diin lah. Justru aku malah kayak pas ditanya, oh kamu dari mana, dari universitas mana, karena kan kita pakai Almed ya, Almed dari kampus asal. Oh enggak ya? Enggak, kan pakai baju abu-abu kematian itu. Enggak. terus aku bilang kayak ya aku bisa dari Banda Aceh kayak gitu. Terus kakak kayak kamu dari Aceh kayak oh gitu. Iya, aku kayak kakak nyambut. langsung kayak kamu dari Aceh, iya kayak gitu. Aku dari Utu, kakak bilang. Oh Utu, oh di Melabuh. Kebetulan aku juga orang Melabuh guys. Terus kayak oh my god. Karena di situ langsung heboh kan. Iya. Terus ya tipe yang kayak misalnya ada yang heboh duluan, oh itu makin heboh kan kayak gitu. Betul. Dari situ awalnya kenal ngomong akhirnya, dan yang bikin aku kayak oke, bisa dijadi kawan pas berbaris rapi pas acara mau dimulai, kakak langsung ambil tas Ica. Dia langsung kayak Aku anaknya act of service banget. Iya, I love that karena dia langsung minggirin tas, kayak, that's my friend gitu. And then ya udah, akhirnya teman ya kan. Ini kan nggak habis kita jalan-jalan
Cari kita fakultas. nyari fakultas kan sampai jalan kaki, Iya. mendaki padahal Padahal tinggal ada jalan pintasnya, Ah. cuma karena kami nggak tahu, Jadi kami kami- muter ya Allah. muterin jalan IPS ya. Ya, IPA, sosum, IPS. sosum. Sosum. Ya, gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Tadi udah agak di spill ya, first impression satu sama lain. Dari Ica? Anaknya seru sih, baik. First impression? Oh, iya. Oh iya. Iya, baik. Terus kan kayak Ica tuh orangnya ya seru, anaknya Oh, ya. seru. Terus kayak punya kepribadian yang sangat terbalik dengan aku. Really? Contohnya kayak kita pas ke ini, tahu nggak sih, ke pantai Gunung Kidul, Ya. ya kan? Kayak aku nggak pernah seumur hidup aku kayak langsung ngomong langsung seakrab itu sama orang lain. Sama Kayak, siapa? itu sama kakak yang pakai baju hijau tuh. Gara-gara pertanyaan Oh. Asbun Ica. Kak, Oh. kakak pakai baju hijau. Wah, ya. Oh iya. Tapi itu kan jauh setelah itu. Iya, tapi maksudnya aku dapat memprediksikan itu dari Ica ngomong sama yang sekelompok sama kita. Oh, iya. Terus apa ya? Yang pas kita jalan-jalan tuh kan lagi tuh. Terus Ica kan ceritanya seru tuh, ya kan? Itu bangga dengan dirinya sendiri karena lebihannya sih tuh kayak bunglon gitu loh kak. Bisa kakak kayak diem, ya udah aja diem juga kayak gitu. Dan merasa menurut aja lumayan susah untuk berteman kayak gitu. Iya sih, Cuman, tapi dengan ya, kita oke. ikut PMM tuh Iya ya, mm-mm. alhamdulillah ya. Terus kalau Ica first impression, Ica ngeliat kakak emang tipe ke orang yang diam kayak gitu. Ya kan? Cuman Ica nggak tahu ya ini apa namanya kak, tapi bisa aja melihat orang kan, apalagi yang sosial sama kita. Ica bisa tahu dia tuh bisa jadi kawan sama yang enggak, Oh iya. dan selalu betul. Tapi kan ini muka aku kayak Nggak tahu, sumpah. Ica nggak ngerti itu namanya apa, tapi rata-rata betul. tapi kan pernah denger ini nggak sih, maksudnya first impression, jadi kita bisa tahu positive vibe apa enggak gitu. Ya. Nah, jadi kayaknya aku jauh deh dari kata-kata positive vibe. Kok bisa Ica? Tapi bukan yang jahat juga, nggak yang negatif, cuman nggak tahu itu selalu kayak gitu. Bahkan ada yang orang yang kayak ramah kali sama semua orang, bisa berkawan sama Ica nggak bisa. Contoh Ya begitulah ya first impression, tapi after all kayaknya kita sama-sama deh kayak bukan ya sesuai ya, ekspektasi. jadi sesuai ekspektasi kan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak, ingat momen pertama yang bikin kita langsung akrab ya, yang di pertama ya. Sebenarnya gini, aku sama temenku butuh waktu untuk akrab lama. Sumpah Ya. aja juga. Nah, tapi sama Ica nih, Ica mau kapan aja aku ajak. Ica Oh, kan ayo. yang ayo aja. Padahal Ica kan misalnya kurang suka kan horor Indo, jujur nih, Horor Indo ya. iya kan. Tapi kan setiap Amela ajak, Oh, Mau. film ya. Sebenarnya aku tipe yang harus diajak duluan kayak gitu. Bahkan misalnya kayak itu selera kak, tapi kayak ya udah ayo gas gitu guys, harus diajak duluan. Dan sama seperti Ica bilang tadi, momen yang bikin Ica kayak nggak tahu ya namanya apa tuh, Ica bisa ceritain langsung tentang perihal seorang itu. Ica nggak berani spill kan ke orang, Oh iya, apalagi sama kamera Ica langsung nyebutin nama. nyebutin nama, spill IG. Spill IG itu hal yang sangat rare guys. It's never happen to anybody kecuali ya sepupu-sepupu aja gitu, sama kawan terdekat pun saya chat pilih oh ini kayak nggak bisa kita tentang ini. Cuma sama Kak Mela pas malam kita yang duduk di atas posisinya tuh, Oh iya, itu kayak ya Ica ringan aja sebutin nama dia Iya gitu sih. loh. Padahal bisa aja kan saya Siap. malu gitu ya. Itu aku kayak ini bisa deh. Apa hal paling berkesan selama ikut PMM? kalau hal berkesan banyak sih ya, dari Banyak. segi kuliah, kampus, terus temen juga dari berbagai daerah, terus kalaupun satu daerah beda kampus, Ya. terus alhamdulillahnya ketemu temen kayak Ica sefrekuensi. Jadi kayak
kami ke Jogja guys, ke Iya. ini ke Ke Solo, Praga, transit sebentar ke ke Solo. Jakarta. For your information, Ica habis dari Solo sakit guys. Iya sih. Cuman kan setelah apa ya, Ica yang bikin ngakaknya tuh kan kita udah jalan-jalan kemana-mana kan, terus dia bilang, Ica lihat tas kakak yang bawa ke sana tuh apa kuning apa hijau warnanya, tas hijau tuh. Dia bilang kayak Ica ada lihat dia orang pakai tas nih pas di bandara. Ternyata pas masuk ke pesawat, Kak Mela di depan aku guys. Oh, Dia iya? kayaknya bahkan duduk di depan Ica. Iya, kakak kan? Nah, Jadi iya. iya, ternyata kita udah sedekat itu dari awal, cuma kita nggak ngeh gitu. Jadi pas Ica video-videoin kan pas masuk apa garda-ratanya tuh, ya dia nampak tas Kamela Kamela bersama teman-temannya, dan aku waktu itu sendirian guys. Jadi Aku juga sendiri. ya tapi kakak ada kawannya dari UTU Oh juga. iya, aku sosok akrab aja guys karena sesama almet kuning. Ya, bermodalkan itu ya. Terus pas dia bilang Ica jatuh HP di bandara, kakak di pesawat kakak juga terasa ada yang jatuh di belakang. Berarti kan kakak di depan Ica. Aku lihatnya Ica pas ini kan aku konsisten sakit pipisnya guys. Jadi aku 2 kali pipis. Aku lihat sekeliling kayak gitu. Aku kayak gini gitu. Oh iya. Ica aku sama kawan sih. Sama teh. Padahal nggak apa-apa juga nggak sih? Iya, sebut aja namanya. Iya. Tapi nggak usah. Sebut aja namanya tapi jangan. Hal paling sulit atau culture shock kakak selama di Bandung? Ya banyak pasti kan. Kalau dari segi tempat apa ya? Lebih dingin. Dingin sih, tapi nggak yang dingin banget. Paling kalau ke ini nggak sih Ciwidey. Oh iya. Pas pulang Nus. Karena kami alhamdulillahnya setiap per 2 minggu tuh kami jalan-jalan gitu kan, satu kelompok. Itu sebenarnya kalau diingat seru banget. Iya, karena tiap ini kan. Ya, Itu tiap minggu malah. ya, ya kan. Kayak kangen banget gitu loh. Jadi culture shocknya apa? Nggak kaget yang bikin ini beda banget. Paling aku nggak expect di Jogja sepanas itu. Oh iya. Padahal aku ngiranya Aceh itu kan kayak matanya satu orang satu kayak Iya, iya. Ternyata di Jogja 1 orang 5. bener. Tapi itu disclaimer dulu karena ini bakalan gue internasional podcastnya. Gitu karena kita waktu itu nggak tadi. Iya kan? Dari Bandung ke Jogja tuh naik kereta api ada 6-5 jam, dan sampai sana pagi-pagi kami langsung cus ya kan ke toilet, langsung ganti baju, tidak sempat mandi guys di toilet umum, jadi apa nggak panas. Iya, Ya kan. Ya. Kalau itu sendiri, Kalau Ica culture shocknya dari segi cuaca aku suka banget ya. Terus saya suka cuaca gloomy, hujan. di sana pernah hujan. Iya, hujan kayak gerimis-gerimis. Iya Ataupun sih. kalau nggak hujan dia berawan mendung gitu. Ica suka gitu. Terus banyak sih sebenarnya. Dari segi kuliah juga itu sangat kaget, to be honest. Ya banyak sih culture shocknya. Terus ya habis itu nih Ica kan aku suka banget nonton film My Heart. Ica tuh suka banget nonton film My Heart dari kecil, dan Ica kayak oh my god, my dream come true kayak gitu loh, ngeliatin Pas ke ini ya, ke situ Patenggang. terus tempat tenggang lihat, terus melihat kebun teh sepanjang mata memandang. Itu kayak ya Allah, di Aceh tuh nggak ada sih, kalaupun ada ya nggak seluas itu. Jadi Ica kayak astagfirullahaladzim, masya Allah, kepada kamu lah, aku sangat bersyukur dengan guys. Kayak itu apa ya, makanan nggak terlalu sih. Ica cocok aja Iya, ya kan, alhamdulillahnya. kalaupun makanan asli dari sana kayak apa sih? Ya. Bandingkan dengan kampus asal, apa perbedaan paling terasa? Kalau di sana aku kurang ini sih, kayak lingkungan kampus aku nggak peduli. Jadi kayak cuma kuliah pulang. Kayak hal-hal lain aku nggak ini. Kalau di sana kita kan ada apa? Kelompok modul Nusantaranya gitu. Ya. Terus Lebih kayak banyak berinteraksi ya. iya, apalagi kayak sangat-sangat berusaha mencari kawan. Kalau di kampus asal, jujur li aku bukan gak butuh teman sih guys, kayak ya udah aku belajar pulang gitu.
Ica terasa kali begitu masuk gerbang. Ica ngelihat orang-orang tuh kayak lebih menjadi pribadi dia gitu loh. Kayak ada yang cewek-cewek mamba, ada Oh yang iya benar. kalau yang colorful banget, ada yang feminim gitu kan, pakai dress, ada yang agak ya ngepas bajunya, lebih beragam. Kalau misalnya di WSK kan ya pakai jilbab gitu kan, karena kita ya di Aceh gitu, cuman kayak oh ya ampun lebih berwarna gitu. Terus dari sistemnya juga lebih banyak apa ya, kelompok lebih interaktif gitu lah gitu. Dosen tuh dibuat games, apa dibuat project kayak gitu, Benar. ya kan. Terus banyak kami kan ekonomi. Kalau di kampus tuh jujur kayak lab tuh kurang. Maksudnya masuk lab. Kalau di sana labnya banyak. Terus Oh ya, terus aku sukanya ini sih, pas kuliah di sana kita kayak ngerasa banget apa kuliahnya gimana ya ngomongnya. Pokoknya kita yang effort naik naik bis lah apa sih? odong-odong. Odong. Kalau Ya, di benar. Unpad tuh ada odong-odong. Terus ada drama salah naik odong lah kan ya. Oh ya, Ah, drama desak-desakan. iya kayak ujung megang jendela Iya. kayak hampir mau mati guys. Iya, betul. Lagi kok kelas pagi itu kan bakal rame banget kan. Iya. Itu sih hal-hal yang nggak ada di kampus Kita. kami ya kan. Tapi seru kan? Seru, Walaupun seru. desa-desa. Seru. Dan FYI, aku tuh memang pilih Unpad di pilihan pertama aku pas UTBK, cuman belum rezekinya gitu. Dan akhirnya pas bisa ke MM? Unpad walaupun cuma 1 semester tuh kayak oke, ada lah. Tapi rekomendasi nggak sih? Sangat, kalau aku sangat merekomendasi guys. Iya, seru. Aku suka banget. Tapi di Jatinangor tuh emang jati New York banget. Benar. Ya kan? I love it. Dari segi kosan juga. Aja nggak pernah ngerasa, ya karena aku nggak pernah ngerasa ngekos gitu, kayak itu juga pengalaman pertama aku untuk ngekos, tinggal berdua sama teman, nggak ada orang tua juga gitu, nggak dalam pengawasan orang tua secara langsung tuh kayak oh my god, it's so Tapi fun. kita anaknya yang ini banget asli. Apa? Kayak soleh banget. Ya masih bisa dikontrol lah gitu. Iya. Nggak lepas out of control pun nggak juga. Kami nggak pernah pulang yang telat-telat gitu. Ya Pernah, tapi maksudnya nggak, itu have fun aja. iya bener. Tapi aku dipaksa Ica. Karena ya aku nggak punya temen selain Kamela yang deket banget gitu, jadi yang harus pergi ya harus Kamela. Kalau nggak Kamela nggak bisa. Dan itu pun sebenarnya kalau mau dijelasin lebih detail karena terpaksa juga, Iya. bukan mendadak, lebih mendadak gitu. Tapi it's so much fun guys. Tapi kita nggak merencanakan semalam itu. Ya cuma itu bagi mahasiswa harus ada sih. Kita mencoba ini Iya. menikmati Jati New York di sana Mas. Yes, so nice. Tapi seru kan, yes. Juga untuk anak-anak jalan-jalan ke beberapa kota, mana yang paling memorable? Ya, kalau itu Jogja deh. Iya benar Jogja. Karena itu yang paling lama. Iya karena kita Paling barengannya dari dari di kereta api berdua, terus homestay-nya berdua gitu. Dan Kamela sakit guys, kita cuma 2 malam ya di sana. Ya Allah, aku Dan dia sedih. sakit di malam pertama, aku kayak tapi dia sakit ya. Terus ya itu jadi alasan aku juga berkawan Kak. Ah, Biasanya aku suka nge-cut off orang. dia sama. Nah, bener kan? Itu juaranya cut off orang. Ketika tidur ketemu Gemini. Iya benar. Tapi aku Gemini Juni, jadi anaknya baik guys. Oke. Jadi pas sakit tuh kayak Ica literally bener-bener ngerawat sih. Ya kan nggak mungkin karena aku tinggal juga kan guys, karena itu tinggal berdua. Masa dia di rumah aku tinggalin, nggak mungkin lah. Iya tapi baik, maksudnya aku suka gitu kan. Ya. Karena kan aku ngekosnya pas di Jatinangor tuh kan sendiri Sendiri, ya. jadi kayak sakit, jadi kayak ya udah gitu. Jadi pas sakit di Jogja tuh Ica baik banget sih. Ya. Jadi pas di Jogja itu nggak sih kita saling kenal ini kayak misalnya kebiasaan apa segala macam. Karena kita kan nggak satu kos. Ya.
kita nggak satu kos guys, karena aku ngekos sama Windy temanku dari Sulawesi, Kamela sendiri. Dan cerita aku ngekos juga nggak kalah miris. Ya Ica sampai tengah malam terus ternyata kosnya nggak ada. Oh Terus iya. yang muter-muter Jatinangor tuh sama Kaiki namanya, dia pemuda di situ lah, di Desa apa sih? Ciseke. Nah, di desa. Bayangin guys, aku kayak emang jam 2 malam muter-muterin gang sempit, gang tikus tuh sama cowok yang baru aku kenal, dan itu adalah si tukang ojek itu. Wow, Sangat jiwa apa jiwa. bertahan hidupnya Iya. sangat kuat ya. Jadi Sebenarnya kayak, ya udah pasrah Ica aja. udah kayak banyak gitu kok, Ica udah kayak udah mumi, udah lemes, udah pucat. Iya, karena kita sampai sana jam 2 apa ya? Sampai sana jam 12 aku gak. Oh, jam 12. Jadi begitu Ica ke kos A itu, pas jam masuk orang-orang pada keluar. Kenapa kayak gini? Terus ternyata nggak ada kamar, karena kamar dikasih ke anak-anak reguler, anak-anak unpadnya gitu. Jadi anak-anak PM udah nggak ada di kamar, dan itu tengah malam. I have Astagfirullahaladzim. Kami dari Aceh nggak tahu tempat ini apa, kayak mana. Dari Aceh Hah? ke Jakarta. Iya. Jakarta ke Bandung itu 4 jam naik bus. Itu dengan kita banyak ada meletus kan. Beda bus kayaknya. Bus aku mogok lagi, jadi lebih lama. Sampai sana nggak ada kosan. Terus kita emang dituruni di jalan dengan koper yang ditaruh terus di Di jalan. depannya kan. Iya, di depan Iya. Gerlab 4. Kayak turun dari bus, kita terserah mau kemana. Yes. Ada nek. Ica kayak naik Oke. Grab sendiri bahkan. Pesan, karena aku pada ada temen guys. Cuma aku tipe yang kayak minta Nggak mau tolong nggak nyusahin. ya. Paling susah minta tolong sama orang, padahal tuh taruhannya nyawa weh. Iya, benar. Kan? Untung Aiki itu baik. Ya sampai sekarang masih baik. Dan dia selama aku sana sangat baik. Memang itu kayak guardian angel Ica weh. Iya, benar. Sumpah. Sampai dia bermasalah kos terakhir dia malah bayarin aku, ya Allah, semoga dia panjang umur. Oh iya? Iya, dia baik. Kosan kami Kayak di kalau sama Witi itu. sama Wendy berdua. Wendy yang begitulah, itu panjang banget ceritanya guys. Tapi ya memorable-nya kalau Ica juga ke Jogja sih. Berarti selain dapat ilmu baru di sana, kita dapat ketemu orang-orang baik juga ya. Iya, sangat-sangat. Dan Ica sampai sekarang masih sering ngechat gitu kan, say hi, apa kabar. Karena kita pindah ke Jakarta cuman nggak terlalu muter-muter. Ke Solo juga cuma sebentar banget, kayak hitungan jam. PP. Ya, yes. Dan kami, kakak ingat nggak pas kita ke Solo, pas balik ke Jogja, itu kami kan emang kecapean kan, dua gadis out of nowhere ini naik kereta, naik Iya, motor, terus pas pulang tuh kayaknya Ica ya deh yang udah mulai sakit, Kita sakit benar. ya kan. Terus kami minggir gitu ke warung kecil, Kecil ya. dan Ica kayak udah lemas kayak gitu kan, sampai Ica dikasih tiduran. bantal. Dan aku benar-benar tidur, padahal Ica susah kali tidur di tempat kayak gitu. Kalau nggak di kamar sendiri Ica nggak bisa tidur, tapi Ica ketiduran guys, kayak mau demam. Dan alhamdulillah baik sih orangnya, ya kan, Iya, benar-benar. nggak nyuruhnya kita keluar gitu, nggak biarin kayak gitu. Kita lumayan lama kita. nggak gembel gimana. Iya, karena ya Allah berdebu banget guys. Terus emang kondisi muka kita emang udah kayak Nggak kebentuk lagi. iya, nggak karu-karuan lagi kan emang. Terus dari Jogja ke Solo kayak 2 jam. Ya, Jadi kayak kami pas pulangnya kayak nggak nyampe. jangan dilupakan mataharinya. 1 orang 5. Sejengkal loh, sumpah. Tapi kalau Ica nggak ada merasa penyesalan, karena kayak aku udah pernah pergi kan. Iya. Ya kan? Tapi Next, ada nggak momen kocak atau lucu selama kita jalan bareng? mungkin pas kita ke Jakarta kayak Kenapa? kita dengan dengan bawaan yang seabrek Oh my god, iya. Ya. yang kita cari-cari hotel ya. Oh, bukan yang kita salah ini. Salah tempat. Yang ini nih yang sampai Abang Ica pindah pokoknya, nggak boleh lagi Ya, di situ. jadi guys, Kak Mela ini pas di Bandung aku tanya kan, kita kemana aja Kak, ke Jakarta. Terus surah Ica, kakak ikut aja. Jadi aku based on aku entah dari Google, Ica lihat, entah dari Traveloka. Benar. Ya gitu. Jadi aku sendiri yang ngeplan guys, Sinong ini udah tinggal Iya, beres. aku setiap kemanapun kayak Bahkan
sekarang ini adalah plannya aku. Oh enggak. sih deh. Kayak aku cuma ya udah gas ikut gitu. Iya. Dari A sampai Z kemana, jam segini kemana, pokoknya plannya harus Saya. Jadi sampailah kami, bahkan kami jangankan kami ya turis ini, orang Jakartanya aja, orang Grab tuh dia nggak tahu apa Bang Grab ini di mana ya. benar. Dan itu memang ya Allah, itu serem kali sih. Terus Iya. kakak, kalau Ica kan, Ica Dari pertama check in dengan abang-abang yang resepsionisnya Ya. judes, emang kami udah nggak mood sih. ya sebenarnya tapi maksud kayak nggak berdaya. Iya, karena japus kan. Ya. Terus, Terus kakak ingat nggak pas kami kan ke Monas kan, terus dengan membawa barang kita yang 10 kilogram itu, iya, kita titip ke satpam, tapi satpamnya kan baik, tapi itu di Jakarta. Kakak nggak ngebayangin orang jahat gitu? iya, kita sekolah juga. Kayak, bang titip ini enggak. Bang, tapi di situ ada laptop kami, Bang. Siapa yang bawa laptop? Ica ya? Ica. Ah, kakak yang bawa. Tapi kita ngomong, Bang, di situ ada laptop kami ya, gitu. Sekolah situ. Jadi kami sudah melakukan kayak kucing ya, berapa nyawa ya kita, alhamdulillahnya ya. Kita selamatkan lagi itu. Iya, kami hanya bertemu orang-orang baik, guys. Iya, selama betul di betul Bandung. betul. Karena ya kan Allah kasihan juga nih lihat berdua. Iya, Sama-sama lemah. Emang selinglung itu. Linglungnya karena panas, terus malamnya nggak cukup tidur. Iya. Jujur li, Ica sempat-sempatnya dia udah tidur di di hotel pertama tuh dia sempat baca review ya, Iya, ya kan? hotelnya Berhantu. Terus dia bilang Kak, ini hotelnya berhantu nih gitu. tapi again karena kita terlalu capek tidak ada terjadi apa-apa. Hantunya kasihan untuk ini guys. Ya kayak ini mau digangguin juga. Ya udahlah nggak usah, Iya. tunggu tamu yang lain aja. Karena kayak satu lantai itu cuma kita, weh. Iya benar, lantai 3 atau Dan 4 gitu ya. Aku nggak pernah nemuin hostel atau hotel atau apa itu namanya gelap. Terus berdebu. Astagfirullahaladzim, ya berdebu, ya ampun. Terus yang bikin shock ini nggak sih? Apa gambar-gambar di dinding tuh sama-sama tidak ramah untuk itu malah bocil-bocil soft spoken seperti iya, itu. tapi it's okay. Pengalaman kan memorable ya. Memorable. Oke, next ya. Iya. Kalau harus milih satu momen paling gak terlupakan sama Ica, apa itu? Kayaknya pas pas ini nggak sih? Jogja. Jogja. Ya. Kita muter-muter apa? Ya. Apalagi pas yang ke Apa yang Kak Ilang? Pas di Oh, Malioboro. bener, astagfirullahaladzim. Udah soft spoken, apa lagi nggak teliti, Iya bener. banyak kali kekurangannya. Jadi kayak kami milih-milih oleh-oleh kan Ya. di Malioboro itu muter-muternya udah berapa jam. Emang masuknya pas masih matahari, Ya, keluar udah nggak ada matahari juga, udah gelap. Jadi dengan drama hilang HP. Jadi sebenarnya hilang HP itu udah sering sih. Kayak tinggal di sini lah, di sana lah. Jadi kayak ya astagfirullahaladzim, bener lah ya. Terus pas di Malioboro tuh HP kita nggak ada baterai. Terus benar. kami ngemper makan nasi goreng di sudut mall, ngecas ya Allah tuh kayak gembel guys. Aku ada fotonya tapi aku bakal malu banget buat dipublish. No. Iya kan, kita healingnya nggak ada. Iya entah kenapa, Sebenarnya bahkan nggak di ada Banda estetiknya. di Banda Aceh pun kami selalu kesasar. Benar. Iya ya, emang harus ada yang guide sih. Terus dong, itu paling memorable Kak apa ya? Pasti ada sih. Kak pas kita jalan-jalan pas malam tuh, Ya kapan? malam pas kita pergi sama-sama. Malam itu memorable. Yang kita lihat. Ya itu memorable banget. Terima kasih buat teman-teman yang tidak bisa disebutkan di sini. Ya. Sebenarnya banyak banget sih guys. To first experience. Momen kita di atas kosan Ica juga. Ya, Itu Ica kayak, iya karena Ica selalu ngebayangin Ica sama satu orang cewek di top. tapi Dan itu itu kita wujudnya sama
TikToknya selama itu terus aku dikunci. Ya, bahkan kami nggak terasa guys, udah paling lama ya, kayak dari habis maghrib sampai jam 10 jam 11 dan kosan Kamila dikunci karena kami kasihkan ngobrol. Sebenarnya banyak banget, dan itu biasanya teringat lagi pas lihat foto kayak gitu. Oh kami pernah ini ya gitu kan. Ya pas liburan sama kelompok juga kami kayak ya udah berdua kayak gitu. Iya, Iya kan? even maksudnya nanti ngencar kayak Ya, pas apa yang di Braga tuh, ya tapi nanti kita tetap endingnya berdua. berdua gitu ya terus cerita aku bertemu dengan ya itulah, sebenarnya banyak sekali Someone. bertemu someone bangun. Sebenarnya kalau kita nggak suka lagu itu, tiba-tiba tuh kejadian Ica Iya. kayak Merasa suka relate. relate walaupun nggak deep juga ya. Iya benar. Oke, ini yang terakhir karena sudah maghrib. Apa pengalaman dari PMM kemarin yang membentuk atau mengubah hidup Pola pikir. pola pikir juga? Apa ya? Kayak itulah experience hidup di sana. Maksudnya kayak aku sebenarnya ngekos, tapi nggak yang ngekos sendiri, terus nggak yang bener-bener ngekos. Kayak di sana aku masak sendiri. Nah, jadi kalau di sana aku sama kakak letting, jadi yang masak kakak tuh. Oh yang di Nah, Pelabuhan. baik banget, thank you. Terus masalah teman kayak gitu. Terus masalah belajar ya itu. Apa sih? Tapi kalau Kak Mela nggak ada percintaan ya, nggak ada No. kasmaran-kasmarannya karena dia emang sudah ada yang punya Iya benar. ya. Jadi ya bersyukurlah pria beruntung itu. Iya sih, sebenarnya banyak. Kalau aja banyak kali sampai sekarang bahkan aja masih berpegang kali dengan pengalaman aja. Kayak ngelihat orang kayak lebih menghargai hidup kita sendiri dan nggak gampang iri. Iya. Iya betul. kan? Karena kalau di sana kita ngelihat kali orang yang kayak wow segala macam hidupnya tuh yang kayak Ica pengen kan. Bener. Tapi aslinya nggak seindah itu. Aku nggak bilang kayaknya tapi nggak seindah itu dan mungkin kayak aku nggak bisa kalau bisa dikasih kehidupan tuh kayak Ica nggak bisa Nggak sanggup. sanggup ya kan. Terus pengalaman buat nggak mikirin pendapat orang lain. Oh Kayak iya. literally kayak ya udah mungkin minta pendapat boleh tapi udah deh kita yang decide keputusannya. Bener. Itu Ica belajar kali sih ya. Sebenarnya banyak pengalaman mengubah hidup itu. Lebih kalau aku sebenarnya lebih ke kayak kita butuh seseorang, nggak bisa apa-apa kita iya. handle sendiri gitu. Iya Ica juga sih. Padahal kayak di sini di rumah aku kayak ya udah, maksudnya kayak masing-masing aja kita punya privasi, kayak urusan kamu ya udah urusan kamu gitu. Kalau di sana kan kayak kita tetap butuh orang. Ya Even maksudnya kayak minta tolong, udah berani minta tolong. iya Nah, kalau dulu kan sangat-sangat gengsi untuk minta iya tolong. iya. Kalau ini sama orang yang nggak dikenal, karena aku jujur nggak bisa motong jalan. Dari kos aku ke kos Ica tuh aku harus motong jalan makan 2 kali ya. Kalau dari kampus saya Iya, iya. Jadi kayak minta tolong gitu. Ya sih ya, bahkan banyak kayak PMM tuh kayak cermin kayak itu loh. Saya kayak menemukan oh ternyata Anissa begitu, ternyata Anissa begitu, ternyata ya again nggak apa-apa minta tolong tuh bukan berarti kita Lemah. kayak gitu kan. So oke. Dan karena Kamela mungkin karena dia tinggal sendiri ya, dan Ica kan sebelumnya emang nggak pernah ngekos, lagi-lagi saya bilang, dan Ica ngekos tinggal sama orang yang berbeda provinsi, emang nggak kenal sama sekali, tapi alhamdulillah teman aku baik banget. Dia di situ mengenal dia juga Tahu background masing-masing kan, ya saling sharing. ya sebenarnya banyak dari pengalamannya itu dari kampus, dari kosan, dari lingkungan modus juga kan, karena dan saya bersyukur kali itulah kami masih bisa jaga diri guys di sana Iya. ya kan, karena ya adalah beberapa kejadian FYI di sana emang ada sisi terangnya sama gelap. Jadi terserah kita mau ya ikut yang mana ya kan. again kesadaran kita nih
tujuannya kayak mana gitu. Kayak kalau di sana kalau mau, karena kan kayak ya udah kita mau ngapain terserah kan, kayak mau apa Ya. bahkan mau dugem pun kayak ya udah terserah. Ya alhamdulillah ya. Iya Lagian sih kayak kita ke konser ya Bener. kan, aku suka banget. Dan drama kita ketinggalan kereta api oh iya ya pas konser siapa tuh? kan Nadine Amizah. banyak Ya kok yang konser banyak, cuma kita nunggu Nadine. ya Tapi di sana kita ketemu orang baik lagi. iya Orang tuh ketinggalan ini juga, tapi kita naik Grab baru. ya. Sampai sekarang kita masih like story orang. Oh iya follow IG. Follow IG. Ya karena salah satu tujuan aku bikin podcast ini selain nostalgia sama Kak Mela, karena ini wajib banget podcastnya. Jadi kayak mau berterima kasih sama orang-orang yang udah aku temui gitu kan. Kan emang nggak di setting apapun, dia ketemu aja, alhamdulillah dibantu lagi. Banyak kali aku ketemu sama orang baik, aku nggak mungkin sebutin satu persatu, nanti mungkin aku cek aja. Tapi ya thanks buat kalian semua. Aku mungkin nggak balas, tapi semoga kemudahan selalu mengiringi kalian. Amin. Karena mempertemukan kita. Ya thanks banget ya. Semoga ada pengalaman yang kayak gini lainnya. Oke guys, mungkin sekian pengalaman aku sama Kak Mela. Again, sebenarnya masih amat banyak ya. Kita belum nyinggung hal-hal yang lebih sensitif karena menyangkut nama baik orang lain. Jadi Ya. mending nggak usah Ya, dibahas. ya demi hidup kita. Nggak mungkin aku sebutin. Makasih buat yang udah nonton. Semoga ada hal yang bisa kalian ambil. Kami juga mau sharing-sharing aja kan pengalaman kami. See you guys in another podcast vlog video aku. Bye bye.